Bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang bertemakan Smart Lock berkenan mempresentasikan tugas mengenai tentang PID dalam sistem pengaplikasian. Sebelumnya, Bu, perkenalkan, nama saya Muhammad Willy Hamdani, kemudian rekan saya Reza Alfian dan Diki Al-Kaldi. Kita masuk ke pembahasan. Pokok bahasan, ada beberapa pembahasan yang kita sajikan dalam sebuah presentasi ini. Yang pertama mengenai Smart Lock System itu sendiri, kemudian masuk ke microcontroller yang kita pakai yaitu Arduino Uno, kemudian motor driver L298N sebagai pengendali dari motor DC encoder, kemudian motor DC encoder, kemudian sebagai inputannya kami menggunakan RFID. Sebagai simulasi dan pemodelan sistem, kami menggunakan MATLAB dengan fitur simulink, PID, dan pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya ada Smart Lock. Smart Lock adalah sebuah perangkat keamanan pada sebuah pintu canggih menggunakan Arduino berbasis RFID. Smart Lock System didesain untuk mengunci pintu apabila sebuah input terbaca oleh RFID dengan card UID yang telah ditentukan. Untuk mengunci dan membuka menggunakan card UID yang berbeda. UID yang digunakan untuk membuka dan mengunci pintu berbeda. Untuk membuka kunci menggunakan card, sedangkan untuk mengunci menggunakan ganci seperti pada gambar di samping. Pengertian Arduino Uno itu sendiri adalah microcontroller berbasis Atmega 328. Arduino Uno memiliki 14 pin input ataupun output digital dan 6 pin input analog. Arduino Uno menggunakan koneksi USB tipe A, tipe B, dan Arduino Uno diprogram menggunakan Arduino Software IDE. Arduino Software IDE, perangkat lunak Arduino IDE, open source, memudahkan penulisan program dan mengunggahnya ke dalam board. Perangkat lunak ini dapat digunakan ke dalam board Arduino apapun. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Drive motor L298N merupakan modul drive motor DC yang paling banyak digunakan atau dipakai di dunia elektronika, yang difungsikan untuk mengontrol kecepatan serta arah perputaran motor DC. RFID adalah suatu teknologi yang digunakan untuk melakukan identifikasi dan pengambilan data.
dengan menggunakan barcode atau magnetic card. Motor DC. Motor DC ini adalah jenis motor listrik yang mengubah energi listrik arus arah menjadi energi mekanis. Bentuk energi yang dihasilkan berupa putaran. Prinsip kerja motor arus arah berdasarkan pada interaksi antara dua fluks magnetik yang disebut dengan kumparan medan dan kumparan jangkar. Encoder. Encoder adalah sebuah gerakan mekanis yang menghasilkan sinyal digital sebagai respon terhadap gerakan. Motor DC encoder. Motor DC yang digunakan memiliki encoder yang berfungsi sebagai sensor kecepatan untuk umpan balik. Pojok-pojok. Tangan di atas. Lanjut, Bang. Berikut merupakan sebuah rangkaian yang Big. kami lakukan untuk mendesain Dari suara. Apa sih? Berikut merupakan rangkaian motor DC yang sudah kita rancang. Kita menggunakan aplikasi Fuzzy karena sebelumnya kami mencoba untuk simulasi menggunakan Proteus, akan tetapi library-nya tidak kami temukan untuk komponen RFID. Nah, kami merancang tegangan input itu berasal dari baterai 9 volt yang dihubungkan dengan motor DC melalui L298M, dan kami menggunakan RFID itu sebagai input yang terhubung pin-pinnya ke microcontroller Arduino dan terintegrasi melalui motor drive untuk menyambungkan input sehingga dapat diproses oleh Arduino sehingga dapat mengeluarkan sebuah tegangan yang telah ditentukan untuk menjalankan motor DC tersebut. Berikut adalah salah satu dokumentasi video yang kami buat. Ketika card dengan ID pertama itu menutup kunci dan memutar ke motor DC ini searah jarum. Kemudian untuk membalikannya kita menggunakan sebuah kartu dengan kode ID yang berbeda sehingga motor servo berjalan berlawanan ke arah jarum jam untuk membuka kunci slot dari rancangan yang kita buat. Kemudian masuk ke pemodern sistem PID. Dalam perancangan sistem kendali PID yang perlu dilakukan adalah mengatur parameter konstanta P, konstanta I, dan konstanta D agar respon sinyal keluaran sistem terhadap masukan memiliki harga tertentu sebagaimana yang diinginkan. Kemudian MATLAB adalah sebuah platform pemrograman
yang menggunakan bahasa berbasis matriks, sehingga umumnya digunakan untuk menganalisis data, membuat algoritma, serta menciptakan pemodelan dan aplikasi. Simulink adalah salah satu fitur di dalam aplikasi MATLAB yang merupakan bagian tambahan dari software MATLAB. Simulink dapat digunakan sebagai sarana pemodelan, simulasi, serta analisis dari sistem dinamik dengan menggunakan antara angka grafis atau GUI. Nah, pemodelan dalam melakukan pemodelan smart lock, kami menggunakan MATLAB sebagai alat bantu mencari nilai-nilai KP, KI, dan KD. Kenapa MATLAB? Karena MATLAB mempunyai fitur PID Tunnel yang memudahkan kami dalam brainstorming nilai-nilai konstanta P, I, dan D dengan tepat. Kemudian, untuk mencari nilai-nilai konstanta P, I, dan D yang tepat, kami sebelumnya telah mencari transfer function motor DC sendiri yang mengubah prinsip kerja menjadi sebuah model matematis dengan mengubah kerja motor DC ke dalam transfer function atau model matematis hingga memudahkan dalam melakukan pemodelan. Nah, dalam mencari transfer function atau model matematis, yang pertama kita harus mengetahui prinsip kerja dari motor DC itu sendiri. Yang pertama itu prinsip kerjanya adalah motor DC memiliki rangkaian jangkar yang rumusnya seperti yang ada dalam tercantum dalam sebuah PPT. Kemudian rumus-rumus ini diubah menjadi rumus-rumus lain. Seperti pada tabel sebelumnya, rumus yang kiri itu kita ketahui, kemudian kita ubah menjadi rumus yang kanan. Kita dapat order 1 dari rangkaian jangkar motor DC. Kemudian yang kedua adalah torsi. Torsi ini merupakan sebuah lanjutan dari prinsip kerja yang pertama, lalu kita ubah prinsip kerjanya menjadi sebuah model matematis menjadi transfer function sebagai berikut. Kemudian ada rangkaian mekanik. Dari prinsip-prinsip kerja yang telah ditentukan, kemudian kami ubah pula menjadi sebuah transfer function Laplace dari yang tabel kiri menjadi tabel kanan hingga didapatkan model matematis sebagai berikut. Kemudian yang keempat, back IMF. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita mengubah model matematis atau yang berasal dari prinsip kerja motor DC sistem dari persamaan diferensial menjadi persamaan Laplace. Nah, kemudian kita menggunakan motor DC yang karakteristiknya sebagai berikut. Parameter J yang merupakan momen inersia itu dengan nilai 0,01 kg/m². Kemudian parameter B yang merupakan gaya geser dengan nilai 0,1 nms. Kemudian konstanta E dan konstanta T dengan nilai sama 0,01 nm/A. Kemudian RA atau resistansi jangkar dengan nilai 1 ohm. Kemudian LA atau indukasi jangkar dengan nilai 0,5 H. Sebelumnya kita dapat karakteristik ini kita sebelumnya melakukan sebuah riset di jurnal-jurnal, karena ketika kita mencari spesifikasi dari motor DC-nya itu sendiri, kita nggak mendapatkannya keterangan apapun, keterangan detail seperti ini dari tempat kami beli dan juga
datasheet motor DC tersebut tidak kami temukan, sehingga kami menggunakan motor DC yang telah ada penelitiannya sebelumnya dan kebetulan terlihat persis sama motor DC-nya, jadi kita menggunakan konstanta ini. Kita menggunakan parameter ini, karakteristik ini. Nah, kemudian untuk mencari model matematis, untuk mencari konstanta PID dengan 4, kita masukkan rumus-rumus tadi atau karakteristik tadi, parameter tadi menjadi transfer function yang sudah tadi kita temukan ke dalam MATLAB. Satuan J, B, konstanta T, konstanta E, R, L, S itu kami masukkan, kemudian rumusnya kita masukkan seperti pada gambar KT per dalam kurung L dikali J dikali S kuadrat, tutup kurung ditambah buka kurung L dikali B ditambah R dikali J, tutup kurung dikali S, tutup kurung kemudian ditambah R ditambah B, R dikali B ditambah KT dikali KE, tutup kurung. Kemudian kita mendapatkan transfer function yang sama seperti yang sebelumnya, yang ini sama. Nah, kemudian kita menggunakan fitur PID Tanner. Kita masukkan transfer function yang sudah ditemukan tadi ke dalam PID Tanner. Kemudian kita brainstorming dengan fitur yang sudah ada, response time dan transient behavior. Kita brainstorming, kita geser-geser ke kiri ke kanan, dan kami menemukan grafik yang tidak memiliki overshoot dan menemukan steady state dalam waktu kita 6,33 detik, rise time-nya 3,68, overshoot-nya sekitar 0,00% atau mendekati 0 dengan peak 1 steady state. Kemudian konstanta P-nya kita menemukan angka 13,5971, konstanta I-nya 6,0374, kemudian konstanta D-nya kita menemukan 5,6632. Nah, kemudian kami tidak hanya mencoba di fitur PID Tanner, tapi kami coba juga dengan transfer function yang sama di fitur Simulink pada aplikasi MATLAB. Kita masukkan, kita buat diagram bloknya dengan PID control, kemudian transfer function dan step atau grafik yang telah dilakukan, yang akan ditunjukkan ketika kita sudah mensubmit konstanta proporsionalnya berapa, integralnya berapa, dan derivatifnya berapa. Kita di sini mencantumkan konstantanya masing-masing sama seperti yang ada pada PID Tanner sebelumnya. Kemudian kita apply dan coba buat run diagram box ini dan menghasilkan grafik seperti berikut. Nah, di sini kita melihat grafik yang sama seperti sebelumnya. Ini kenapa? Lanjut ya. Nah, untuk memasukkan konstanta yang telah ditemukan di aplikasi MATLAB tadi, kita melakukan sebuah programming Arduino Uno IDE dengan aplikasi Arduino IDE. Kita memasukkan masing-masing dari kontrol PID
dengan rumus float konstanta P sama dengan 13,591, kemudian konstanta I 6,0374, kemudian konstanta D 5,6632. Kita memasukkan juga integer target post itu 100, kemudian integer error jadi sebagai nantinya akan dipakai untuk mengaplikasikan number function, kemudian count error, kemudian integer rate error, elapsed time, last error, control, dan velocity. Pin mode-nya motor 1, pin 1 itu adalah sebagai output, motor 1, pin 2 itu adalah sebagai output. Nah, untuk memprogram menjalankan si motor DC ini bisa bergerak secara jarum jam dan berlawanan jarum jam, itu kita tulis digital write motor driver height dengan pin 1 high, kemudian pin 2 low, kemudian pin 2 motor 2 pin 1 high, motor 2 pin 2 low dengan delay sekitar 0,5 detik. Nah, seharusnya ada di bawah ini yang gambar sebelah kiri, gimana caranya kita mendapatkan kebalikan arah motor DC ini. Kita masukkan input yang berbeda. Motor 1 pin 1 kita tukar menjadi low, motor 1 pin 2 kita tukar menjadi high, dan seterusnya. Nah, kemudian kenapa bisa membaca perputaran yang berbeda? Karena kami atur ketika tadi menggunakan kartu UID yang biru dengan kartu UID-nya sendiri, itu motor akan berjalan secara jam. Kita masukkan juga ada di bawah koordinatnya. Kemudian ketika ada card yang satunya lagi yang putih itu masuk dengan UID yang berbeda dengan sebelumnya, itu diprogram untuk jalan berlawanan arah jarum jam. Demikian presentasi kami, ada sedikit tentang kami. Saya sendiri Muhammad William Dani dengan NPM 18 1063 1160054. Kemudian ada Reza Alfian dengan NPM 181 063 16 045 dan Diki Alfirali dengan NPM 19 10 63 16 0116. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami mengenai tugas PID yang kami rancang untuk membuat smart lock system. Mohon maaf sebelumnya jika banyak sekali kekurangan atau salah-salah kata. Mohon maaf juga Bu kalau misalkan ditemukan noise atau disturbance dari luar, tadi berupa suara-suara mungkin rekannya teman saya yang jahil sehingga terkesan tidak sopan dan memberikan ketidaknyamanan. Mohon maaf, itu tidak bisa kami kendalikan karena ya kita mempunyai pribadi yang berbeda. Mohon maaf sebesar-besarnya Ibu kalau ada pesan menyinggung. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.